Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Perburuan togel kali ini sampai pada suatu tempat di wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita ikuti saja ceritanya. Pagi hari, Jody duduk sambil termenung, seraya menghembuskan asap rokoknya. Ia yang dulunya seorang pengusaha, telah benar-benar jatuh ke dalam suatu kehidupan yang sangat menyedihkan kala itu. Usahanya yang telah ia bangun puluhan tahun lamanya, telah benar-benar hancur seiring krisis moneter yang melanda negeri saat itu, menyisakan hutang yang menggunung, yang entah dengan apa ia bisa melunasinya. Aset-aset dalam usahanya tersebut telah ia jual dengan terpaksa demi membayar sebagian hutangnya pada rekan-rekan bisnisnya. Bahkan yang paling miris, rumah beserta kendaraan satu-satunya telah disita pihak perbankan untuk membayar tanggungan hutangnya. Tak hanya sampai di situ, istri yang selama ini menyertainya telah meninggalkan ia dengan membawa serta anak sematawayang mereka. Karena istrinya yang terbiasa hidup mewah itu tak tahan dengan keadaan saat itu, lalu dengan tega pergi meninggalkan Jody suaminya sendirian. Setelah seluruh kekayaannya habis, Jody menempati sebuah rumah kontrakan di pinggir sebuah jalan. Hari-harinya dihabiskan hanya dengan duduk melamun, menghayal sesuatu yang tak ada ujung pangkalnya. Tiba-tiba, sebuah tepukan di bahunya membuyarkan Jody dari lamunannya, dan terlihat Harry telah berdiri di sampingnya. Harry adalah satu-satunya teman Jody yang masih peduli dengan keadaan Jody saat itu. Biaya hidup selama di kontrakan, Harry pula lah yang menanggungnya. Sebenarnya Harry berkali-kali mengajak Jody untuk bekerja pada tempat usahanya. Namun Jody merasa tak enak hati jika harus bekerja pada teman baiknya itu. Nah, beberapa hari yang lalu, secara tak sengaja, Jody membaca sebuah artikel pada kertas koran pembungkus makanan. Dan dari situlah kemudian Jody bertekad untuk mencoba sesuatu yang belum pernah ia lakukan dalam hidupnya selama ini. Satu hal di luar akal sehat manusia pada umumnya. Dan hari itu, Harry akan mengantarkan Jody sampai ke tujuan, dan ia akan menunggu Jody sampai selesai melakukan hajatnya. Singkat cerita, perjalanan Harry dan Jody sampai pada sebuah lereng Gunung Sawal di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sekira pukul 4 sore. Di sana terdapat sebuah rumah panggung sederhana beratapkan daun kelapa, dan seorang kakek mempersilahkan mereka berdua masuk. Harry dan Jody pun lalu duduk pada selembar tikar menghadap sang kakek. Kakek itu bernama Aki Dayat. Ia adalah seorang pintar dalam menangani berbagai permasalahan hidup. Tak ada benda-benda aneh atau sejenisnya di rumah itu, seperti kebanyakan di rumah-rumah orang pintar pada umumnya. Di sana hanya nampak sebatang dupa lidi yang menyala terus-menerus, menebarkan aroma wangi ke seluruh ruangan tersebut. Setelah berbasa-basi dan menjelaskan panjang lebar
tentang apa yang harus dikerjakan Jody di tempat ritual. Lalu Aki Dayat segera mengantarkan Jody ke tempat dimaksud. Setibanya di sana, kembali Ki Dayat mengingatkan Jody tentang apa yang telah disepakatinya ketika di rumah itu. Dan setelah itu, Ki Dayat kembali ke rumahnya. Sedangkan Harry, ia akan setia menunggu temannya itu sampai selesai melakukan ritualnya. Sebuah gubuk panggung berukuran 3 kali 4 meter itu menghadap ke arah hutan. Sedangkan di bagian belakang gubuk itu, sekitar 20 meter, terdapat kandang kambing milik Aki Dayat. Dan tentu saja, kandang kambing itu telah ditanam sesuatu oleh Ki Dayat, sehingga para pencuri tak berani mendekat ke area tersebut. Sebuah tekad dan keterpaksaan akhirnya mengantarkan Jody sampai ke tempat itu. Senja pun menjelang. Binatang malam mulai riuh terdengar. Segera Jody masuk ke dalam gubuk itu, lalu duduk dan menyalakan sebatang dupa lidi yang diberikan oleh Aki Dayat. Dupa pun menyala. Perlahan asapnya mengepul, menyebarkan aroma wangi yang memenuhi seluruh ruangan gubuk tersebut. Sambil membaca mantra-mantra, Jody mencoba fokus pada tujuannya, memohon agar diberikan jalan untuk mendapatkan sesuatu yang dapat menolong kehidupannya setelah itu. Saat itu, Jody sudah pasrah dengan apapun yang akan terjadi pada dirinya, asalkan keinginannya itu dapat terkabul. Dengan demikian, ia dapat menebus rasa malu pada semua orang, serta dapat segera melunasi hutang-hutangnya yang telah menggunung, yang entah dengan apa ia bisa melunasinya jika keberhasilan tak dapat ia raih di tempat itu. 1 jam berlalu. Kegelapan mulai menyelimuti area tersebut. Suara-suara binatang malam terdengar bersahut-sahutan dari balik kegelapan malam itu. Seperti tamu ketinggalan, angin malam mulai berhembus perlahan menerpa seluruh ruangan gubuk itu yang tak berpintu. Ya, gubuk kecil itu hanya berdinding bilik bambu pada bagian samping kiri dan kanan, serta bagian belakang. Sedangkan bagian depan terbuka tanpa dinding penyekat menghadap ke arah hutan nun jauh di sana. Jody tak mempedulikan hembusan angin dingin yang menerpa tubuhnya saat itu. Bahkan, ia pun membiarkan begitu saja tubuhnya yang terbuka digigit nyamuk-nyamuk yang mengerubunginya. Rasa gatal dari nyamuk-nyamuk yang menggigitnya itu mulai terasa, dan lama-kelamaan rasa gatal itu mulai terasa panas. Namun Jody tak bergeming dari tempat duduknya. Sampai pada suatu ketika, tiba-tiba kambing-kambing milik Ki Dayat yang berada di belakang gubuk itu mengembik-ngembik dengan keras, serta ramai menghentakkan kakinya pada kandang kayu itu. Lalu, pluk! Suara keras seperti sesuatu yang berat jatuh ke tanah tepat di depan gubuk itu. Seketika gubuk itu pun bergetar dan perlahan bergoyang seperti ada gempa bumi yang cukup besar menggoyang-goyangkan tempat itu. Jody pun terkejut. Keringat dingin pun mulai bercucuran dari tubuhnya saat itu. Ia pun mulai gemetaran, menahan rasa takut yang semakin mendera. Lalu terdengar suara langkah kaki yang berat memasuki gubuk itu dan berjalan mengitari Jody. Jody mencoba tenang dan menahan diri untuk tak membuka matanya. Dan
Terdengar suara geraman tepat di depan wajahnya. Jantung Jody serasa hendak copot mendengar suara itu. Lalu dengan terbata-bata Jody berusaha mengucapkan sesuatu. "Ampun Eyang, aku cuma mau minta tolong," ujar Jody pada sesuatu sosok di depannya. Namun sesaat kemudian, hening. Tak ada suara-suara atau jawaban dari makhluk itu. Jody pun merasa lega dan mencoba mengintip dari celah sudut matanya. Tak ada siapa-siapa, hanya kegelapan malam yang ada saat itu, serta suara-suara binatang malam yang masih tetap setia menemani Jody. Namun tak seberapa lama, terlihat dari kejauhan sebuah cahaya obor bergerak menuju ke arah gubuk itu. Lama-kelamaan, cahaya itu semakin membesar dan berjalan mendekati Jody. Dan terlihat seseorang yang berjalan sambil memegang obor diiringi oleh 4 orang lainnya dengan memikul sebuah tandu yang tertutup kain berwarna hijau. Lalu hembusan angin menyingkap kain penutup tandu dan terjatuh ke tanah. Seketika itu, nampak terlihat dengan jelas oleh Jody, tandu itu ternyata sebuah keranda yang di dalamnya terbujur sesosok mayat yang terbungkus dengan kain kafan lengkap dengan 3 ikatan pada tubuh mayat tersebut. Hampir saja detak jantung Jody berhenti berdetak melihat semua itu. Tubuh Jody pun lemas seketika. Lalu ia pun berteriak dengan keras, namun suaranya itu hanya tercekat di tenggorokan. Jody beringsut dari duduknya ke belakang, namun tubuhnya tertahan oleh kayu penyangga belakang bilik itu. Dan yang aneh dalam pandangan Jody, gubuk kecil itu seakan menjadi ruangan yang sangat lebar dan luas. Lalu sesuatu yang paling menakutkan terlihat Jody, manakala orang-orang yang membawa tandu itu ternyata tanpa kepala. Tak dapat dibayangkan rasa takut Jody saat itu. Orang-orang itu lalu masuk dan meletakkan keranda tepat di depan Jody dan membuka penutup keranda itu dengan suara-suara aneh sambil memberi isyarat pada Jody untuk membuka kain kafan mayat itu. Dan dengan tangan gemetar serta tubuh berkeringat dingin, Jody perlahan-lahan menarik ikatan pada kepala mayat tersebut. Dan seraut wajah pucat menyembul dari balik kain kafan itu. Jody menjerit ketakutan, namun tetap suaranya hanya sampai di kerongkongan. Dan setelah itu terlihat 4 angka berderet di kening mayat tersebut. Jody pun segera mengingatnya. Lalu tiba-tiba mayat itu seketika berubah menjadi tulang belulang dengan bau yang sangat busuk. Rasa mual tak tertahan lagi hingga Jody memuntahkan isi perutnya. Kepalanya pening, lalu semuanya menjadi gelap dan pingsan. Jody baru tersadar dari pingsannya ketika ia telah berada di rumah kontrakannya. Di sampingnya duduk Harry, temannya itu, yang membantu dan membawa Jody ke rumahnya tersebut. Singkat cerita, kemenangan besar diperoleh Jody dari undian nomor togel yang ia dapatkan dari hasil ritualnya yang sangat menyeramkan, sehingga ia dapat segera melunasi hutang-hutangnya pada semua rekan bisnisnya, serta membangun kembali usahanya tersebut. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung selama 2 tahun. Setelahnya, Jody menderita sakit yang aneh, membuat semua harta yang ada perlahan-lahan habis untuk biaya berobat. Dan akhirnya
ia kembali hidup sendiri di rumah kontrakan. Entah perjanjian apa yang telah ia sepakati bersama sang gaib penunggu hutan tersebut. Dalam kisah ini tak diceritakan secara rinci. Yang jelas, harta yang ia dapat dengan cara-cara tak wajar akan berbuat pahit pada akhirnya. Sebab sang gaib penunggu hutan tak mau memberikan pertolongan gratis pada Jordi. Namun tentunya harus dibayar dengan sesuatu yang menimpa Jordi saat itu. Andai saja Jordi menerima tawaran teman baiknya untuk bekerja padanya, kemungkinan besar hal buruk tak akan pernah terjadi padanya. Wallahu a'lam. Dan Jordi mau tak mau harus menerima kenyataan pahit dalam hidupnya sebagai akibat dari perbuatannya tersebut. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.